Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini perkenalkan saya pengampu mata kuliah analisis struktur senyawa organik. Nama saya adalah Indias Sulistyo Arti. Selama 1 semester ke depan kita akan pelajari mata kuliah ASO yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kuliah teori bersama saya, sedangkan praktikum bersama Profesor Sri Atun. Saudara-saudara sekalian, mata kuliah ASO atau analisis struktur senyawa organik meliputi pendahuluan, konsep dasar spektroskopi, spektroskopi UV-Vis, spektroskopi IR, spektroskopi H1NMR, spektroskopi C13NMR, spektroskopi MS, dan penentuan struktur senyawa yang biasa juga disebut dengan elusidasi struktur senyawa. Referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini adalah diktat, handout, PPT, buku spektroskopi oleh Profesor Harjono, buku spektroskopi oleh Profesor Sri Atun, modern spektroskopi oleh Pavia et al. Sebelum memulai kuliah ini, perlu kita pikirkan apa manfaatnya kita tahu struktur molekul senyawa organik dan bagaimana cara menentukan struktur senyawa organik. Saudara-saudara sekalian, Anda telah mengenal tanaman kunyit. Dalam tanaman kunyit itu akan menghasilkan rimpang kurkumin. Rimpang kunyit disebut juga rimpang kurkumin. Nah, timbul pertanyaan, apa saja sesungguhnya komponen di dalam rimpang kunyit? Nah, dengan mengetahui komponen-komponen di dalam rimpang kunyit, maka kita mestinya ingin tahu juga senyawa utama yang terdapat dalam rimpang kunyit ini. Maka perlu Anda ketahui bahwa senyawa utama dari rimpang kunyit adalah kurkumin dengan rumus struktur seperti dapat Anda lihat pada layar. Senyawa kurkumin ini tentu saja ditentukan struktur molekulnya lebih dahulu. Nah, pada cara lama atau cara kuno, pertama-tama tentu dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif unsur penyusun senyawa kurkumin. Di situ dilakukan analisis unsur C, H, O, N, S, P kalau memang ada unsur P di dalam molekul tersebut atau unsur S di dalam molekul tersebut. Hal ini saya percaya sudah Anda pelajari pada kimia organik dasar untuk analisis kualitatif dan kuantitatif secara metode kuno. Kemudian juga dilakukan analisis berat molekul relatif dengan menggunakan sifat koligatif larutan, yaitu titik leleh dan titik lebur suatu larutan. Lalu juga dilakukan analisis gugus fungsi. Gugus fungsi antara lain hidroksil, karbonil, ikatan rangkap 2, dalam hal ini ikatan rangkap 2 CC itu dianggap sebagai gugus fungsi, dan juga amino, gugus amino. Nah, pada metode kuno, analisis ini memerlukan jumlah sampel yang besar. Dan lagi hasilnya merupakan rumus empiris, yaitu rumus molekul. Dan struktur molekul masih suatu perkiraan. Nah, untuk metode yang lebih modern, yaitu metode modern, untuk metode modern secara spektroskopi
Syarat sampel harus murni, yaitu suatu zat tunggal dengan kemurnian lebih dari 85%. Teknik uji kemurnian dilakukan dengan cara KLT atau kromatografi lapis tipis sampai menemukan noda tunggal. Teknik ini dilakukan dengan beberapa eluen. Yang kedua dengan kromatografi gas, yaitu untuk senyawa-senyawa dengan titik didih rendah jika satu senyawa menunjukkan puncak tunggal. Yang berikutnya dengan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Untuk senyawa polar bisa digunakan untuk analisis kualitatif maupun pemisahan senyawa jika dilakukan HPLC preparatif atau High Performance Liquid Chromatography preparatif. Nah, untuk mendapatkan senyawa murninya tentu saja diperlukan pemurnian senyawa organik tersebut. Bagaimana cara memurnikan senyawa organik? Dapat dilakukan dengan cara kristalisasi untuk senyawa yang dapat mengkristal. Untuk itu diperlukan pelarut yang tepat. Dengan syarat-syarat antara lain adalah pelarut dapat melarutkan zat pada suhu tinggi dan kurang larut pada suhu rendah. Pelarut tidak bereaksi secara kimia dengan komponen yang akan diteliti, kemudian pelarut tidak beracun, dan pelarut dapat melarutkan pengotornya. Yang kedua adalah kromatografi. Ada dua macam, yaitu kolom gravitasi dan kromatotron. Pada KLT, jika akan dilakukan KLT preparatif, demikian juga pada HPLC jika akan melakukan HPLC preparatif. Marilah kita cermati pada kromatografi gravitasi. Pada kromatografi gravitasi dapat digunakan untuk pemisahan dan pemurnian senyawa. Teknik ini dapat dilakukan dengan kolom diameter ukuran 1-3 cm dan panjang kolom 50 cm. Sebagai adsorben digunakan silika gel CF60 dengan ukuran 200-400 mes. Tinggi adsorben yang biasa digunakan berkisar 10-12 cm tergantung jumlah sampel yang akan dipisahkan. Eluen terdiri dari campuran pelarut polar dan non-polar dengan perbandingan yang sesuai. Eluen yang digunakan biasanya diuji dulu dengan KLT, dapat memisahkan komponen pada RF kurang dari 0,3. Gambar di layar merupakan instrumen kromatotron. Disebut juga centrifugal chromatografi yang menggunakan adsorben berbentuk lingkaran. Sampel uji dan pelarut dimasukkan pada bagian tengah instrumen. Selanjutnya, adsorben akan berputar sehingga nampak komponen-komponen warna penyusun sampel. Kemudian larutan yang masuk akan ditampung menurut fraksi-fraksinya. Ini adalah contoh beberapa fraksi larutan sampel yang telah melalui kolom kromatografi atau melalui kromatotron. Kalau ingin mengecek ulang, maka dapat dilakukan dengan KLT, kita dengan menotolkan sampel tersebut dalam suatu adsorben, kemudian adsorben dimasukkan ke dalam chamber. Pada waktu tertentu, sebelum eluen sampai kepada batas adsorben diangkat, kemudian Anda akan mendapatkan beberapa noktah pada adsorben tersebut. Dari noktah-noktah tersebut kemudian bisa Anda kumpulkan
fraksi-fraksi yang sama dalam satu kelompok. Marilah kita cermati konsep dasar spektroskopi. Metode spektroskopi adalah studi mengenai antaraksi cahaya dengan atom dan molekul. Radiasi cahaya atau elektromagnet dapat dianggap menyerupai gelombang, karena cahaya dapat bersifat ganda, yaitu bersifat sebagai gelombang atau bersifat sebagai partikel. Kalau cahaya sebagai gelombang, maka lambda sama dengan panjang gelombang, yaitu jarak yang ditempuh oleh gelombang selama satu siklus dengan satuan panjang per siklus. A, amplitudo gelombang, yaitu perpindahan maksimum dari poros horizontal, satuannya adalah satuan panjang. T, periode, waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus sempurna, satuannya detik per siklus. Nu, frekuensi osilasi, jumlah siklus dalam setiap detik, satuannya siklus per detik atau hertz. Hubungan antara panjang gelombang lambda dan frekuensi gelombang cahaya adalah nu lambda sama dengan C, di mana C adalah kecepatan cahaya 3,0 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Cahaya yang dapat dilukiskan sebagai gelombang osilasi dapat juga dianggap sebagai aliran paket energi atau foton. Energi foton dapat dirumuskan melalui persamaan Planck sebagai E sama dengan H nu. H adalah tetapan Planck. Nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Selanjutnya, bilangan gelombang atau nu bar adalah ciri gelombang yang berbanding lurus dengan energi sebagai gelombang per sentimeter. Nu bar sama dengan 1 per lambda. Hubungan antara panjang gelombang, bilangan gelombang, frekuensi, dan energi dengan tiap daerah dapat dilihat pada diagram di bawah. Nah, pada diagram di bawah ini nampak ada bilangan gelombang, panjang gelombang, dan jarak antara energi tinggi, di sini yang berenergi tinggi adalah gelombang sinar kosmik, dan sampai ke energi rendah yaitu gelombang radio. Nah, dari sini maka akan Anda ketahui bahwa sinar X itu mempunyai frekuensi 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 16 Hz, sedangkan gelombang radio mempunyai frekuensi 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 5 Hz. Perbedaannya sangat jauh. Nah, kemudian pada ultraviolet, pada sinar ultraviolet itu dibagi menjadi ultraviolet jauh, ultraviolet dekat, dan sinar tampak. Nah, sinar tampak atau biasa disebut UV vis. Nah, pada sinar tampak ini mempunyai bilangan gelombang nu bar sama dengan sentimeter min 1 satuannya antara 25.000 sampai 13.000 cm min 1. Sedangkan inframerah dekat antara bilangan gelombangnya antara 13.000 sampai 4.000 cm min 1. UV vis biasa yang kita biasa gunakan menggunakan cm min 1, mempunyai bilangan gelombang antara 4.000 sampai 200 cm min 1. Kemudian untuk NMR biasa menggunakan frekuensi antara 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 5, yaitu daerah gelombang radio.
Beberapa jenis spektrofotometri UV vis, IR, dan NMR memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu adanya interaksi antara materi dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Perbedaannya terletak pada panjang gelombang yang digunakan. Fungsi masing-masing bagian yaitu pada sumber cahaya. Sumber cahaya di sini adalah sumber cahaya polikromatis, berfungsi sebagai sumber sinar dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Spektrofotometer UV vis menggunakan lampu deuterium, tapi ada juga yang menggunakan lampu wolfram. Sedangkan IR menggunakan sinar inframerah. Spektrofotometer IR menggunakan sinar inframerah. Sedangkan spektrofotometer NMR menggunakan sinar gelombang radio. Monochromator berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu merubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Jenis monochromator yang saat ini banyak digunakan berupa lensa prisma dan filter optik. Filter optik berupa lensa berwarna sehingga cahaya yang diteruskan sesuai dengan warna lensa yang dikenai cahaya. Cell sample. Cell sample berfungsi sebagai tempat sampel. Pada spektrofotometer UV vis, tempat sampel disebut kuvet. Kuvet biasanya terbuat dari kuarsa, gelas, atau plastik berbentuk persegi panjang dengan lebar 1 cm. Spektrofotometer IR untuk sampel cairan biasanya dioleskan pada 2 lempeng natrium klorida. Untuk sampel padat biasanya dibuat pelet KBR. Detektor. Detektor berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Beberapa detektor yang sering digunakan antara lain fotodetektor, fotosel, misalnya CDS, fototube, hantaran foto, dioda foto, dan detektor panas. Printer merupakan suatu sistem pencetak yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.